Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat Kafarnaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari raya tubuh dan darah Kristus kita yakini sebagai anugerah istimewa dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dengan tubuh dan darah Kristus, dengan merayakan Ekaristi, kita kembali mengenangkan bahkan bersatu dengan Tuhan kita. Dan semoga sakramen Ekaristi, tubuh dan darah Kristus yang sudah ratusan atau bahkan ribuan kali kita terima, sungguh-sungguh memberkati kita yang lemah ini, di mana kita bersatu sungguh dengan Tuhan kita. Maka mari kita hari ini secara khusus merenungkan kembali tubuh dan darah Kristus, sakramen Ekaristi. Ibu bapak, saudari saudaraku yang terkasih, Gereja Katolik yaitu kita meyakini bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak. Jadi ada dua kata kunci, sumber
di mana kita menimba energi kekuatan, lalu puncak. Puncak itu paling tinggi, perayaan paling tinggi dari sakramen-sakramen di mana kita bersatu dengan Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Mengapa kita boleh meyakini itu? Bacaan Injil membimbing kita untuk pelan-pelan meyakini. Yang pertama, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau orang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Akulah roti hidup. Jadi bukan hanya roti mari, roti regal, namun sungguh roti hidup. Kita makan roti yang biasa itu mendapatkan energi. Apalagi kita makan roti hidup, pastilah kita akan menjadi pribadi yang makin hidup. Artinya full baterai. Kalau zaman sekarang, kalau baterai HP itu lowbat, padahal baru di luar kota, baru ziarah, wah, nang endi iki iso ngecas, nang endi cas. Sungguh bingung ketika baterainya lowbat. Maka Gereja Katolik juga menganjurkan supaya kita minimal seminggu sekali cas baterai rohani, cas baterai ekaristi, yaitu seminggu sekali. Nah, semoga ini sungguh-sungguh membawa kita menjadi pribadi Katolik makin berenergi, full baterainya, sehingga kita mampu melakukan banyak hal dan kita lebih gembira, seperti ketika kita menggunakan HP baterainya full, dengan tenang menjalani aktivitas karena baterainya full. Nah, semoga kita juga lebih tenang ketika kita selalu merayakan Ekaristi, karena itu kebutuhan sebagai pribadi yang beriman percaya kepada Tuhan. Dan semoga sungguh kita lebih tenang menjalani hidup ini. Yang kedua, di sini dikatakan, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Tuhan Yesus meyakinkan kepada kita bahwa tubuh dan darahnya ini benar-benar makanan yang sungguh akan mencukupi, memenuhi kebutuhan kita. Seperti kalau kita secara manusiawi jasmani lapar, lalu mencari minum, mencari makan, lalu makan dan minum. Dan dengan memakan, meminum tubuh dan darah Tuhan, ini benar-benar makanan rohani. Dan semoga sungguh membuat kita yang terbatas. Siapa manusia yang tak terbatas? Tidak ada. Kita terbatas, kita lemah, dan kita mendapat Tuhan energi tak terbatas. Maka pribadi yang sungguh meyakini Ekaristi, menghayati, dia akan menjadi pribadi yang sungguh kuat. Karena meyakini ada Tuhan yang bersatu dengan diriku, yang akan menuntunku, yang akan membimbingku dan memberkatiku. Dan semoga kita sungguh semakin meyakini ini. Dan yang ketiga, Tuhan mengatakan demikian, endi mau
Akulah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, persatuan dengan Tuhan yang paling sempurna terjadi dalam Ekaristi Kudus ini. Dan ketika kita bersatu dengan Tuhan, sungguh kita tidak hidup sendiri. Ada Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Lalu sekarang kesimpulannya. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, dengan selalu merayakan Ekaristi, kita akan menjadi pribadi yang ekaristis. Pribadi yang ekaristis itu yang bagaimana? Pribadi yang semakin rendah hati. Dan kerendahan hatinya mendorong, menumbuhkan kemurahan hati. Mengapa rendah hati? Karena percaya sumber dan puncak hidup adalah Tuhan, adalah Ekaristi. Dan aku ini apa? Aku ini terbatas dan tidak bisa apa-apa, banyak kekurangan, kelemahan. Namun, meskipun aku banyak kekurangan dan kelemahan, aku juga diberi bakat, talenta, anugerah, berkah. Dan ketika pribadi itu menyadari, menerima anugerah, talenta, berkat, maka berkatnya itu dibagi. Talentanya itu dikembangkan untuk menjadi berkat untuk keluarga dan sesama. Dan itu semua diyakini kalau aku bisa melakukan yang baik, aku bisa melakukan sesuatu yang hebat, aku bisa berprestasi, semua itu karena ada Tuhan. Semua itu dari Tuhan yang ada dalam diriku, yang memberiku talenta, memberiku berkat. Nah, semoga kita mau mengecek, merenungkan, apakah dengan merayakan Ekaristi yang sudah berkali-kali, berpuluh, beratus, apakah aku ini makin ekaristis? Di mana aku makin rendah hati, aku yang lemah, yang terbatas, namun Tuhan mau bersatu dengan diriku. Sehingga aku yang terbatas ini dimampukan, bahkan dipakai oleh Tuhan melakukan sesuatu yang hebat. Dan berarti sesuatu yang hebat, yang bagus itu dari Tuhan. Dan semoga sungguh kita makin rendah hati, makin murah hati, karena kita selalu merayakan Ekaristi yang membuat kita semakin menjadi pribadi yang ekaristis. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.